Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini, khususnya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah hasanat kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan di bulan Ramadan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya pikir pagi ini kultum. Biasanya kalau Ramadan kultum ya. Tapi mudah-mudahan kajian hari ini kalau sampai syuruk, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak, Pak ya. Ya, apalagi memang di bulan Ramadan itu detik-detiknya, menit-menitnya itu adalah penuh dengan keberkahan. Ya, secara umum Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrum mubarak. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Dari sejak ya terlihat hilal Ramadan ya sampai nanti terlihat hilal Syawal, maka di antara hilal dan hilal itu adalah berkah. Jadi setiap amalan itu yang penting amal soleh, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan yang terkait dengan yang bisa membuat kita semangat mengisi catatan amal. Ya. Nah, yang bisa membuat kita semangat mengisi catatan amal di antaranya apa? Di antaranya kita mengetahui peristiwa ketika catatan amal manusia itu dibagikan. Nah, jadi kalau kita nggak tahu peristiwa itu, mungkin kurang semangat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Pak, ya ini boleh kita katakan tadabbur ya, ayat-ayat yang terkait dengan waktu atau peristiwa pembagian catatan amal nanti. Ya. Jadi seperti misalnya disebutkan oleh Allah di dalam surat Jathiyah ya, Al-Jathiyah ayat 28 itu ya, di antara gambaran ya ketika manusia itu menunggu atau menanti pembagian catatan amal itu. Karena ya kita kan semua sudah tahu, semua kita itu di kanan di kiri ada siapa, Pak? Ada dua malaikat ya, raqibun atidun. Ya, jadi dia nyatat, baik dicatat, buruk dicatat. Jujur dicatat, bohong dicatat. Adil dicatat, zalim juga dicatat gitu. Nah, nanti akan dibagikan catatan itu. Nah, kalau di dalam surat Al-Jasiyah ayat 28 tadi, kata Allah di situ, wa tara kulla ummatin jasiyah, kata Allah. Kalian akan melihat ya ketika itu setiap manusia, setiap umat ya jasiyah. Apa arti jasiyah itu? Berlutut gitu. Dia nggak berdiri dengan kaki lagi gitu, tapi berdiri dengan lutut gitu. Biasanya kalau orang berdiri dengan lutut
Dia punya telapak kaki tapi berdirinya dengan lutut. Kira-kira biasanya kenapa, Pak? Bisa jadi karena mengharap sesuatu, bisa jadi kalau dia sedang berkasus apa, Pak? Ketakutan. Nah, gitu. Jadi semua manusia begitu, Pak. Sekarang aja masih pada keren-keren gitu, Pak ya. Zolim keren gitu kan, bunuh orang keren gitu. Ya, nggak ada merasa apa namanya? Nggak ada merasa tunduk sedikit pun gitu. Bohong aja berani gitu kan. Habis itu nyalah pula orang yang mengatakan dia bohong gitu. Tapi nanti enggak, Pak. Kullu ummatin jasiyah. Ya. Wa kullu ummatin, kata Allah kemudian apa? Tud'a ila kitabiha. Semua manusia itu nanti akan apa, Pak? Akan dipanggil, akan diperlihatkan kepada apa? Kepada kitabnya gitu, kepada kitabnya. Jadi nggak ada yang terlewat, Pak, walaupun sedetik. Makanya Ramadan ini, Pak, mudah-mudahan kita semangat untuk ngisi apa, Pak? Ngisi catatan itu. Nih Bapak, nih kita ngaji hari ini kalau ikhlas karena Allah, Pak, ngantuk-ngantuk dikit ditahan, Pak ya. Padahal enaknya habis subuh jujur aja kita, Pak ya. Kalau saya habis subuh enak juga, Pak. Kalau tidur lagi enak juga kan, walaupun makruh-makruh gitu kan. Tapi manusia, Pak ya. Jujur kita, Pak kan. Kalau nggak ada kajian bisa juga tuh. Benar nggak, Pak? Ya, yang nggak haram, makruh, Pak, makruh. Ya lebih baik memang tidak gitu kan. Cuma kadang-kadang enak juga gitu, Pak. Apalagi yang tadi bangunnya ya cepat gitu, Pak ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini bisa jadi amal soleh, Pak. Ya, makanya Bismillah, Pak. Bismillah. Kajian hari ini Bismillah. Ya. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun, di akhir ayatnya. Ya, hari ini kata Allah Ta'ala akan diberikan ganjaran kepada apa yang kalian telah kerjakan. Jadi pada saat itu, ketika kita berlutut itu, ketika kita menanti untuk apa? Diperlihatkan kitab kita, maka di saat itu kata Allah, al-yaum, hari ini tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, akan diberikan balasan terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kira-kira kan kita yang tahu, Pak ya, apa yang telah kita kerjakan kan kita kan, dan Allah Ta'ala gitu. Kalau manusia yang terlihat saja gitu, yang terlihat saja dia tahu. Kalau yang nggak terlihat kan dia nggak tahu kan. Kalau kita kan tahu kan. Maka saat ini, Pak, saat ini kesempatan terbaik minta ampun kepada Allah. Ya, jangan sampai, makanya di antara orang yang celaka itu keluar dia dari Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan. Ada kan hadisnya kan? Ketika Rasulullah naik mimbar, 3 tingkat mimbar seperti kita ini 3 kan? 1 amin, 2 amin, 3 amin. Maka di antara amin disebutkan oleh Rasulullah karena ditanya oleh para sahabat kan, kenapa engkau ucapkan amin padahal tidak ada yang berdoa gitu. Maka Rasulullah mengatakan, baru saja malaikat Jibril berdoa. Ya, man adraka Ramadan, ya, barang siapa yang ketemu Ramadan dan dia kemudian keluar Ramadan belum mendapatkan keampunan dari Allah, celaka dia kata para malaikat. Malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Celaka orang ketemu Ramadan, lewati Ramadan tapi belum dapat keampunan. Maka apa kata Rasulullah? Amin. Mudah-mudahan dia benar-benar celaka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita ya memang kita sadar, kita tahu bahwa bulan-bulan yang lalu mungkin ya dari kehidupan kita banyak dosa, banyak salah, maka saat ini adalah saat yang tepat kita minta dihapus dari catatan amal buruk kita, Pak ya. Kalau Allah ampuni, bisa nggak terhapus, Pak? Bisa. Ya, maka mudah-mudahan keluar nanti kita dalam keadaan fitrah gitu. Ya.
Walaupun kalau orang-orang yang pendosa itu, ya, orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan, tidak memanfaatkan keampunan dari Allah, maka dia nanti memang akan melihat kitabnya itu dengan penuh rasa takut, Pak. Jadi takutnya nggak berhenti-berhenti, Pak. Kalau orang mukmin yang senantiasa bertaubat, ketika dia berlutut, nanti rasa takutnya hilang. Tapi kalau mujrim nggak pernah bertaubat, dia nggak akan hilang rasa takut itu, Pak. Dari awal sebelum dibagi, setelah dibagi, itu akan terus menerus. Tapi kalau orang mukmin, orang-orang yang bertaubat tidak, Pak. Jadi awalnya memang secara umum apa tadi? Takut, berlutut awalnya. Tapi nanti kemudian terbagi. Ada yang apa, Pak? Ada yang hilang rasa takutnya, bahkan nanti jadi kebahagiaan. Ada yang terus menerus takut, ya. Ya kan ada kan disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang kita sering baca itu kan. Ayat berapa, Pak? Ayat 49 kalau tidak salah ya. Ketika Allah katakan wa wudi'al kitab, kata Allah kan? Kan sering kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat kan? Di malam Jumat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Jadi kata Allah Ta'ala ketika diletakkan kitab itu, ya kan, fatarul mujrimin, maka kamu akan melihat orang-orang mujrim. Siapa mujrim itu? Mujrim itu pendosa, orang yang nggak mau bertobat gitu, dosa terus, bohong terus gitu, ya, curang terus. Nah, itu hati-hati, Pak. Udah Ramadan mau curang juga. Ah, ini hati-hati, Pak. Ya, nggak mau bertobat. Mujrim namanya, mujrim. Jadi mujrim itu pelaku dosa, Pak. Kalau rame-rame mujrimin namanya. Makanya kata Allah, fataral mujrimin mushfiqin. Apa artinya, Pak? Ketakutan dia. Jadi tadi berlutut, habis itu apa? Ketika kemudian kitabnya sudah di hadapannya, tambah takutnya. Masya Allah. Kalau mukmin nanti kita lihat agak beda disebutkan oleh Allah di ayat-ayatnya nanti. Ya, mimma kana fi, dari apa yang ada di dalam kitab itu. Ya karena Masya Allah, Pak. Disebutkan lanjutannya kan, mereka mengatakan fayaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab, kata mereka. Mereka mengatakan sungguh celaka kami, katanya. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Apa ini? Kitab apa ini, katanya? La yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masya Allah. Kitab apa ini? Tidak ada yang luput, baik yang besar maupun yang kecil. Semuanya apa? Ahsaha. Semua ada di situ, Pak. Ya Allah, kira-kira mau nggak semangat beramal di bulan Ramadan, Pak? Kalau kita tahu gitu, Pak. Ini kesempatan. Masya Allah, Pak. Ditulis semua di situ. Sedekah Bapak 1.000 rupiah di bulan lain, berapa dilipat? Kalau 1.000 rupiah, jangan 1.000 lah, Pak ya. Bulan Ramadan, Pak ya. Sudah Ramadan 1.000, Pak ya. Investasi kan biasanya kalau apa peluangnya besar gimana, Pak, kira-kira? Kalau kita investasi, kalau ada orang yang ngasih brosur gitu kan, ini investasi peluang emas nih. Pas Bapak lihat, ini mah ecek-ecek, udahlah coba-coba aja 2.000 perak gitu kan. Tapi pas Bapak pikirkan, ini kayaknya investasi luar biasa nih. Kira-kira Bapak mau nanam berapa, Pak? Nanam saham berapa? Kalau investasinya gemilang gitu ya. Berapa, Pak, kira-kira? 100.000? Oh enggak, pasti semua rekening kayaknya dimasukin ya, Pak ya. Habis itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba bodong ternyata, Pak ya. Nangis deh. Tapi kalau ini, Pak, Ramadan, ada nggak yang meyakini investasi bodong, Pak? Kalau ada, itu Muslim yang error itu. Ya, ada yang meyakini itu janji palsu, dilipat gandakan amalan, diberikan keberkahan, itu bodong, itu palsu. Itu hati-hati, Pak. Itu Muslim yang
Muslim yang error. Jadi nggak ada yang meyakini bahwa investasi Ramadan itu adalah palsu, nggak ada, Pak. Makanya jangan ragu-ragu, Pak. Nggak akan menyesal. Itu catatannya nanti akan terlihat gitu. Dan hati-hati satu lagi, jangan sampai melakukan yang buruk gitu. Itu pun nanti tercatat, Pak. Ya. Ini apalagi nih pejabat-pejabat nih kan. Ini mau ada kebijakan besar nanti nih kan. Ya kan? Biasanya tengah malam, Pak. Saat kita sedang tidur gitu kan. Tiba-tiba ada pengumuman besar gitu kan. Penentuan kepemimpinan gitu kan. Itu hati-hati tuh, jangan sampai bohong, Pak. Harus adil. Ya harus adil, Pak. Kalau Bapak tahu nggak adil, udahlah, aku nggak ikut-ikutan deh, kalian aja situ. Aku mau bertobat aja gitu. Nanti aku ikut lapor kalau ada kecurangan, aku ikut bersama yang lapor aja gitu misalnya. Pejuang gitu kan. Karena apa? Ini Ramadan, Pak, Ramadan. Ya. La yughadir, ingat Pak, la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak luput baik yang kecil maupun yang besar, kecuali ada di situ, Pak. Kita nggak bisa bohong, Pak, nggak bisa bohong masalahnya. Kalau ustadz di depan jamaah keren gitu kan, di belakang gimana gitu, itu bisa, bukan nggak bisa, itu rahasia kita lah, Pak ya, rahasia manusia itu. Tapi di hadapan Allah beda dengan di hadapan manusia. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Malaikat ada di kanan, di kiri kita. Malaikat itu nggak pernah apa, Pak? Korupsi nggak bisa kita sogok, Pak. Hari ini jangan catat dulu deh, gitu. Nggak bisa, Pak. Malaikat itu jangankan sama kita manusia, sama pemimpinnya, Siapa pemimpin malaikat? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Kalau ada apa-apa, dia harus minta izin, Pak. Dia nggak bisa main apa, Pak. Kalau kita kan misalnya di kesatuan kita, TNI kah itu, Polri kah itu, Kejaksaan kah itu, kalau bos yang datang biasanya Pak? Kalau murid-murid atau pion-pion, ya biasanya pemeriksaannya kan nggak seperti meriksa yang lain, Pak ya. Tapi kalau malaikat enggak, Pak. Mau malaikat Jibril yang lewat harus sesuai prosedur gitu. Apalagi kita, Pak. Siapa ente katanya? Gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah ajakan introspeksi di bulan Ramadan. Sehingga apa? Ada dorongan mengisi kebaikan, mengisi kitab itu. Dan kemudian kata Allah apa? La yadhlimuna, tidak Allah zalim kepada seseorang dari hambanya, tidak akan Allah zalimi. Ya, wala yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan zalim kepada hambanya walaupun cuma satu. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti kan ada juga kan yang kita sering dengar, ada yang nanti diberikan catatan itu dengan tangan kanan. Nah, siapa itu? Nah, orang-orang yang mukmin, yang tidak ada kemunafikan di dalam dirinya, apalagi kafir, Pak. Ya, di dalam surat apa itu, Pak? Surat Al-Insyiqaq, Pak ya. Di dalam Al-Insyiqaq dari ayat 6 sampai seterusnya itu dijelaskan nanti. Begitu juga nanti di dalam surat Al-Haqqah. Ya, di dalam surat Al-Haqqah mulai ayat 19 dan seterusnya itu menjelaskan nanti manusia terbagi lagi gitu. Ada yang dikasih catatan dengan tangan kanan, ada yang dikasih dengan tangan kiri. Ya. Dalam surat Al-Insyiqaq itu kan kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata gitu kan? Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, gitu. Wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi kalian sudah bersungguh-sungguh, kalian sudah beramal. Innaka kadih. Jadi kadih itu amal. Kalian itu beramal. Kadhan famulaqih.
Ketika hari ini kita beramal dengan sungguh-sungguh, Allah tahu. Allah tahu. Dan kita sudah beramal, kadihun ila rabbika famulaqih, maka kalian nanti akan ketemu Allah, Pak, akan ketemu Allah. Famulaqih, semua kita akan ketemu Allah, Pak. Ya, makanya sebenarnya penting, Pak, meyakini akan ketemu Allah itu di antara ciri-ciri orang yang sukses. Meyakini akan ketemu Allah. Makanya sampai disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 46 itu kan ciri-ciri orang khusyuk, kan ada kan? Ya, mana yang buka Quran bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 46 ya. Di situ Allah katakan ciri-ciri orang khusyuk itu. Jadi kalau Bapak pengen tahu orang khusyuk itu bagaimana, salat yang khusyuk itu bagaimana, nah itu bisa di apa namanya? Diklarifikasi dari situ tuh. Ya, al-khashi'in kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaquh. Gimana ayatnya? Saya lupa. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan ada kan? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Jadi orang khusyuk itu al-khashi'in ada di ayat 45-nya, di akhir ayat itu kan. Ya, ketika Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Gitu kan? Berlindunglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi kata Allah apa? Salat itu berat kecuali untuk orang khusyuk. Nah, siapa yang khusyuk itu? Al-khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi yang yakin dia akan ketemu Rabbnya gitu. Makanya ketika sholat, Pak, ada perasaan kita akan ketemu Allah gitu. Nah, itu akan membuat kita khusyuk. Jangan sampai sholat tapi ketemunya yang lain gitu. Ketemunya kunci, itu beda. Kan biasanya kehilangan ketemu di mana, Pak? Kehilangan kunci, kehilangan apa? Kehilangan surat-surat gitu, kehilangan apa lagi? Ketemunya di mana? Dalam sholat gitu ya. Nah, itu berarti belum khusyuk itu. Tapi harus yakin ketemu Allah gitu. Ya. Bahkan nanti di dalam surat apa namanya? Surat Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? Ketika ada orang-orang yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kan ada kan? Kalau enggak salah 269 kalau tidak salah ya. 69 lagi. Berapa itu ya, lupa. Falamma fasala Talut bil junud. Itu surat ayat berapa itu? Ya, jadi di situ menyebutkan apa, Pak? Menyebutkan orang-orang yang yakin, ya, orang-orang yang yakin akan ketemu Allah, maka sikapnya luar biasa, Pak. Wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kata Allah kan? Jadi orang-orang yang yakin akan ketemu Rabbnya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Ketika berjuang itu, betapa banyak kelompok yang sedikit gitu. Kam min fi'atin qalilatin. Yang sedikit dia mampu mengalahkan yang banyak gitu. Itu hanya dikatakan oleh orang-orang yang apa, Pak? Yang punya keyakinan akan ketemu Allah gitu. Ya, ada nggak surat, ada yang ingat nggak ayat berapa itu biar untuk pelajaran? 249. Masya Allah, nanti bisa dilihat tuh 249. Jadi orang-orang yang yakin akan ketemu Allah sampai punya apa, Pak? Punya semangatnya luar biasa gitu. Punya apa namanya itu kalau bahasa kita, optimisme luar biasa gitu. Ya, sampai disebutkan betapa banyak yang sedikit gitu ya bisa ngalahin yang banyak. Kalau sekarang kan orang-orang yang error itu kata mereka untuk menang harus apa, Pak? Harus banyak. Memang benar.
Tapi kita juga harus yakin ada yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak gitu. Jadi nggak selamanya nggak selamanya banyak mengalahkan yang sedikit, apalagi yang banyak pasti benar. Nah, itu nggak mungkin itu. Ya, apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah kan, ketika Rasulullah mengatakan bada'al Islam ghariban, gitu kan, wa sayauda ghariban fatuba ghuraba misalnya. Ketika Rasulullah mengatakan Islam itu asalnya aneh, asing gitu, ya, tidak disukai oleh orang banyak, dan dia akan kembali kepada keadaan asing, Pak, tidak disukai oleh orang banyak. Dan kata Rasulullah SAW, beruntunglah yang asing-asing itu. Nah, ini kayaknya nih yang subuh-subuh berjamaah itu asing, Pak, asing. Tapi alhamdulillah hari ini banyak orang asing, Pak, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti habis Ramadan kita semua tetap, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. Ya, karena makanya disebutkan oleh para ulama, syahrul Ramadan itu syahrul tarbiyah namanya. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Jadi 30 hari atau 29 hari kita dididik. Sampai apa? Setan-setan dibelenggu sama Allah biar nggak ada yang mengganggu gitu dalam latihan gitu kan. Sama kita kan ketika di camp gitu kan, di pesantren gitu kan, HP diambil gitu kan. Kalau saya di pesantren dulu nggak boleh main HP. Ya, nelpon orang tua ada waktunya gitu. Tujuannya apa, Pak? Biar nggak ada gangguan, biar madrasah itu pendidikan itu sempurna gitu. Walaupun udah dibuat begitu, ada juga santri apa, Pak? Curi-curi, Pak, ya. HP-nya masukin di bawah apa, Pak? Pengalaman kan kita santri, Pak, ya. Santri semua di sini, Pak, ya. Ya, padahal apa? Programnya udah bagus. Apa tujuannya? Biar nggak ada yang mengganggu. Nah, Ramadan begitu, Pak. Allah Ta'ala membuat Ramadan itu sebagai madrasah, dibelenggu bos-bosnya setan, sehingga apa? Kita tidak apa, Pak? Tidak terganggu oleh gangguan setan. Ya, tapi nggak berhasil juga berarti ada masalah dengan diri kita. Jangan-jangan kita santri nakal gitu ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ya kita masih tetap sholat subuh berjamaah, masih tetap sholat isya berjamaah gitu, Pak, ya. Apalagi saya lihat semalam ketika sholat tarawih itu masih ramai gitu, Pak. Nggak tahu di sini, Pak, gimana, Pak? Masih ramai sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan, Pak, ini sampai akhir, Pak. Ya, jangan sampai makin terakhir makin maju gitu ya. Bukan maju apa? Maju softnya, maksudnya jangan sampai gitu. Nggak apa-apa kalau soft makin ke belakang gitu ya, makin penuh gitu, Pak, ya. Tapi realita yang kita lihat begitulah, Pak, ya. Tapi mudah-mudahan nih jamaah Masjid Al-Hidayah biar dapat berkah ya di sekitar komplek kita gitu, Pak, ya. Subhanallah, kadang-kadang kalau berkah itu luar biasa, Pak. Kita hidupnya nyaman gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti pagar-pagar pun nggak ada lagi, Pak, kalau sudah berkah itu. Oh, saya lihat sekarang saya masuk gerbang itu, gerbangnya ditutup gitu ya. Habis itu setiap jalan juga ada pagar gitu. Ya, kenapa, Pak? Pasti di antara alasannya biar aman. Berarti menunjukkan apa, Pak? Nggak aman gitu. Menunjukkan nggak aman gitu. Nggak aman itu ada sebab, Pak, ada sebab. Sebabnya apa di antaranya? Orangnya tidak dapat keberkahan dari Allah. Ya. Jadi tidak diberikan aman, orangnya tidak beriman. Sehingga apa? Tidak diberikan keberkahan oleh Allah, tidak diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita hidupkan seperti ini, nanti Allah berikan keberkahan. Makanya sampai disebutkan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat. Pak, barokat. Allah berikan keberkahan. Kalau Allah berikan keberkahan, akan aman, rezekinya enak gitu, makannya enak, Masya Allah, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ya. Jadi nanti 5 tahun, berapa tahun, Pak? Mudah-mudahan nanti nggak ada pagar-pagar lagi, Pak, ya. Taruh mobil di depan rumah, tidur enak gitu ya.
ketinggalan kunci motor, wah, pulang keluar, oh masih ada motor saya ya, gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya masih takut kita, Pak. Ya itu yang kita harapkan. Tapi itu harus dimulai dari yang seperti ini, Pak. Harus dimulai dari yang seperti ini, yaitu sholat subuh berjamaah rame, sholat isya berjamaah rame, ya, pengajian rame. Itu akan membuat apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Jadi setelah manusia berusaha itu, Pak, ya, kita semua akan ketemu Allah taala, maka nanti kita akan diberikan kitab oleh Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kata Allah. Maka dia nanti akan dihisab, akan dihitung dengan hitungan hisab yang mudah, gitu. Dengan hisab yang mudah. Nah, siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanan? Itulah kaum mukminin, Pak. Kaum mukminin yang enggak ada kemunafikan di dalam dirinya, yang tidak ada kekufuran di dalam dirinya. Itu semua akan diberikan kitab dengan tangan kanannya, Pak. Dan dia akan dihisab dengan mudah. Makanya penting, Pak, di antara doa Rasulullah itu, mudah-mudahan ini kita amalkan, Pak, ya. Di antara doa Rasulullah itu beliau mengatakan begini, Allahumma ja'al hisabi hisaban yasiro. Hafal gak, Pak, doa ini? Allahumma ij'al hisabi hisaban yasiro. Ya Allah, jadikanlah hisabku hisab yang mudah, gitu. Ya, hisab yang mudah. Karena nanti orang yang dihisab itu ada dua macam, Pak. Ada yang mudah, ada yang penuh dengan perdebatan. Yang mudah itu disebut dengan arad, nanti arad. Apa itu arad? Hisab arad itu cuma ditunjukkan, Pak, ditunjukkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ayanzuru ila kitabihi, ya, fayatajawazu lahu minhu. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala cuma melihat kitabnya dan kemudian apa? Allah ampuni, gitu. Ampuni dosa-dosanya. Itu yang dimaksud dengan apa? Hisab yang mudah, gitu. Hisab yang mudah. Jadi Allah enggak mendebatinya, gitu. Enggak mendebatinya. Karena nanti ada hisab yang apa? Yang sifatnya munaqasyah. Munaqasyah itu apa? Debat, gitu. Sama kayak kita kalau kuliah S2 atau S3 atau S1, bahkan kalau di Indonesia kan ada skripsi, kan. Nah, sebelum sidang skripsi, sebelum sidang tesis, sebelum sidang disertasi itu kan ada munaqasyah namanya, kan. Kalau di Indonesia apa namanya? Sidang apa namanya itu? Ada debat lah antara kita dan pembimbing, kan. Ya, munaqasyah kalau bahasa Arab, kan. Ya. Nah, nanti ada hisab yang sifatnya begitu, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? In nuqisha al-hisab udziba, kata Rasulullah. In nuqisha al-hisab udziba. Kalau ada perdebatan di dalam hisab, maka dia akan diazab, gitu. Dia akan diazab. Sampai-sampai ketika mendengar itu Rasulullah, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, ya, ketika mendengar bahwa kata Rasulullah tadi kan, kalau ada munaqasyah, ada perdebatan di dalam hisab, maka akan diazab. Nah, kata Aisyah apa? Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah tadi mengatakan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, gitu kan? Kenapa malah dibilang ada munaqasyah, ada perdebatan, dan orang yang ada perdebatan di dalam hisabnya maka nanti akan diazab? Kenapa begitu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaksud di situ. Ya. Jadi yang munaqasyah itu khusus, Pak. Ya, khusus orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu pasti ada munaqasyah. Tapi kalau orang-orang mukmin apa? Arad namanya, kata Rasulullah. Wa inna dzalikal ardu. Fa inna dzalikal arad. Jadi orang muslim itu cuma pemaparan, gitu. Jadi arad itu pemaparan, gitu. Jadi kamu dulu pernah melakukan ini, gitu. Dilihat oleh Allah, ayanzuru ila kitabihi, ya, fayatajawaz lahu minhu. Maka kemudian Allah memaafkan, gitu. Nah, ini yang kita harapkan, Pak. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma ja'al ya hisabi hisaban yasira,
Ya, kalau Allah mengabulkan nanti berarti apa? Allah cuma lihat saja kitab kita, lihat saja kitab kita, dan kemudian apa? Allah ampuni. Ampuni. Nah, ketika Allah ampuni, Masya Allah Pak, kita akan kembali ke keluarga kita nanti dengan keadaan apa? Bahagia. Kan fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruro, kata Allah. Dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan apa? Masrur. Bahagia gitu. Masrur, bahagia Pak. Masya Allah. Happy ending gitu. Masya Allah. Makanya nih Ramadan nih Pak, doa tadi mudah-mudahan kita sering hafalkan Pak ya. Ini sudah jam berapa Pak? Saya jam 7 mau ke Blok M. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kebalikannya kan? Kemudian kan? Kebalikannya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Yang diberikan kitab dari belakang. Nah, sebenarnya maksud dari belakang itu nanti ada penjelasan para ulama. Itu digabung dengan surat Al-Haqqah nanti. Ya. Di dalam apa namanya itu? Di dalam ayat 25 ya. Surat Al-Haqqah itu disebutkan wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ya, bishimalih. Kalau di sana bishimalih, kalau di sini waro al-zohri. Nah, itu harus ada gabungan tuh pemahamannya. Di sini kan kata Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 25 di tangan kiri kan, dengan kiri. Kalau di surat Al-Insyiqaq tadi dari belakang. Nah, bagaimana penggabungannya? Di antara para ulama mengatakan apa, Pak? Mengatakan dia dikasih dengan tangan kiri dan kemudian apa? Dia sembunyikan ke belakang. Jadi tangannya melintir ke belakang ini. Malu dia, Pak, malu. Ya kayak anak-anak gitu Pak ya. Anak-anak kalau misalnya dia melakukan kesalahan gimana Pak? Kan anak-anak masih fitrah kan? Gini dia. Itu nanti kejadiannya begitu dia. Dia ambil tangan kiri dan dia ke belakang. Beda dengan orang mukmin tadi. Ketika dia dapat dengan tangan kanan dengan tangan kanannya, dia enggak nyembunyiin ke belakang. Dia apa Pak? Ha umuqra'u kitabiyah katanya. Ha umuqra'u kitabiyah. Ini baca kitabku katanya. Jadi dia malah nunjukin ke orang-orang gitu. Masya Allah. Enak gak? Keren gak Pak? Kalau pembohong itu jangankan nanti Pak ya, sekarang aja sudah mulai sembunyi-sembunyi Pak ya. Ngumumin aja nanti jam 12 malam gitu ya. Itu kan sembunyi-sembunyi namanya Pak. Pak, itu yang dulu Pak, gak tahu sekarang ya Pak ya. Itu di dunia aja udah malu-malu tuh. Kalau orang mukmin tadi apa Pak? Fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Itu dalam surat Al-Haqqah kan, ayat 19-nya kan. Kalau mereka fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya kitab itu tidak diberikan kepada kami, maka disembunyikan. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu apa yang ada di situ tuh. Ya. Dan sampai kemudian dia mengatakan apa? Sampai dia kemudian mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu sudah menjadi akhir segalanya, Pak. Kan pembunuh diri biasanya kan berpikir kematian itu akhir kan, Pak ya. Makanya dia bunuh diri kan. Padahal kematian itu bukan akhir segalanya, Pak. Justru kematian itu kalau boleh kita katakan apa Pak? Awal segalanya Pak. Tapi orang-orang itu nanti yang jahat-jahat itu, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk Pak ya. Ya kalau ada yang sudah pernah jahat, mudah-mudahan ini momen untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, jangan nunggu Ramadan tahun depan Pak. Ya, sekarang kalau saya pengajian kadang-kadang Masya Allah ambulan sampai dalam satu perjalanan mobil jenazah gitu. Dalam satu perjalanan, berarti kan yang meninggal banyak di bulan Ramadan Pak ya. Ya banyak Pak. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang Pak. Kesempatan sekarang lah kembali kepada Allah. Ya mereka mengatakan, ya laitaha
kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu akhir segala sesuatu. Segala sesuatu, Pak. Kematian itu justru boleh kita katakan awal kebahagiaan atau kesengsaraan. Karena ada hisab di situ. Bahkan mulai di dalam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur. Masya Allah, Pak. Kalau di dunia kita bisa-bisa pura-pura happy gitu kan, pura-pura seneng gitu, Pak. Atau pura-pura sedih gitu kan. Tapi kalau begitu masuk kubur nggak bisa lagi, Pak. Nggak bisa pura-pura seneng, nggak bisa pura-pura sedih. Itulah kenyataan yang sebenarnya, Pak. Ya. Dan kemudian apa kata Allah lagi, Pak? Ma aghna anni maliyah. Enggak ada gunanya untukku hartaku lagi. Ya. Halaka anni sultaniyah. Sudah hancur, sudah hilang, sudah lebur kekuasaanku. Halaka anni sultaniyah. Sultan itu kekuasaan, Pak. Ah, ini penguasa-penguasa ini, apalagi yang mau lengser, Pak ya. Makanya banyak yang mau apa, Pak? Mau melanggengkan kekuasaan. Bolehlah di dunia, silahkan, Pak. Langgengkanlah. Tapi nanti halaka anni sultaniyah. Dia akan mengatakan, sudah sirna, sudah enggak ada kekuasaanku lagi, katanya. Sudah enggak ada, Pak. Sudah enggak ada. Halaka anni sultaniyah. Masalahnya bukan sampai di situ saja, Pak. Kalau sudah begitu, Allah perintahkan malaikat, khudhu faghullu, kata Allah, khudhu faghullu. Tangkap dia, tangkap. Jadi disuruh tangkap. Kalau nyesel doang nggak diapa-apain kan masih enak, Pak ya. Nyesel doang dia nggak ada apa-apain masih enak. Tapi apa? Allah perintahkan malaikat, tangkap orang itu, tangkap. Makanya malaikat, Pak, malaikat itu berlomba-lomba, disebutkan oleh para ulama. Berlomba-lomba untuk nangkep orang jahat itu nanti di hari akhirat. Ada yang mengatakan 70.000 malaikat berlomba-lomba. Ada di riwayat yang lain 400.000 malaikat berlomba-lomba untuk nangkepin dia, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Oh, kayak kita nih kalau ada maling gitu, Pak ya. Kita nangkepnya rame-rame enggak, Pak? Walaupun mungkin nggak dapat gitu. Tapi itu sudah membuat maling panik kan? Kalau cuma ditangkepin sama satu orang, malingnya gimana, Pak? Happy aja kan? Makanya, Pak, kalau ada maling, nggak apa-apa, sesekali ini aja, rame-rame aja dulu gitu. Sehingga apa? Malingnya jadi panik gitu. Nah, ketika suruh tangkap sama Allah, khudhu, tangkap dia. Malaikat tadi, ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 400.000 untuk apa? Untuk nangkepin orang itu. Malaikat senang, Pak, senang menjalankan perintah Allah. Kira-kira gimana, Pak? Kalau 400.000 malaikat nanti menangkap, ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan bukan kita, Pak ya. Faghullu, kata Allah, faghullu, kekang dia, belenggu dia. Udah ditangkap dibelenggu, Pak. Kayak kita kerjain maling, Pak. Ya, cuma kalau di kita kan di sini nggak boleh main hakim sendiri, Pak ya. Kalau nanti Allah perintahkan, silahkan tangkap, gitu. Tsummal jahima salluh, masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an fasluku, dan belit dia, ikat dia dengan apa, Pak? Dengan rantai yang kata Allah di situ panjangnya berapa? Sab'una dzira'a, 70 dzira', hasta namanya ini ya. Cuma kata para ulama bukan hasta manusia, Pak. Kalau hasta manusia aja udah lumayan, Pak ya. Kan ada jengkal, ada hasta kan. Kalau 70 ini aja berapa meter nih, Pak? Ini berarti 3 semeter 3 ini ya. 3 ini berarti kalau 10 berapa? 10 berarti kalau misalnya 30 hasta, taruhlah 10 meter ya. Karena 3 ini semeter kan? 3 ini semeter berarti kalau 30 hasta 10 meter. Kalau 60 hasta 20 meter. Kalau 70 berarti berapa kira-kira, Pak? Ya 25-an lah. 25 meter itu tali yang terbuat dari besi, rantai namanya. Itu kalau punya kita, tapi ditafsirkan oleh para ulama bukan rantai diukur dengan hasta manusia, tapi dengan hastanya malaikat.
Hasnanya malaikat. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah Pak ya. Dimasukkan katanya dari duburnya Pak. Itu rantainya keluar dari mulutnya. Kayak kita panggang apa namanya Pak? Panggang sate tapi pakai rantai tadi Pak. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, bukan keluar dari mulut tapi dari hidung. Biar apa Pak? Biar seimbang gitu. Karena kalau 3 kan, 1 ke 3, 1 ke 2 berarti kan tidak goyang Pak ya. Kalau 1 bisa goyang-goyang katanya. Nauzubillah Pak. Itu gambaran orang-orang yang nanti diberikan kitab dengan tangan kiri. Orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik ya. Orang fasik itu orang yang timbangannya lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Maksiat terus, itu fasik. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, Ramadan ini menjadikan kita semangat untuk mengisi kebaikan. Ramadan ini membuat kita semangat untuk mengisi apa Pak? Mengisi amal soleh. Ya, karena itu berlipat ganda ganjarannya. Ikhlaskan karena Allah sampai akhir Ramadan. Apalagi kalau kita ketemu malam Qadar dan di saat itu kita sedang beribadah. Masya Allah Pak. Malam Qadar itu cuma ada di bulan ini Pak. Di bulan ini saja. Di bulan ini, gak ada di bulan yang lain. Ini kesempatan nih. Paksakan diri 30 malam atau 29 bulan ini Pak. Paksakan saja beribadah dari sholat maghrib sampai sholat subuh. Karena malam Qadar itu kan mulai ketika azan maghrib sampai apa? Azan subuh. Kalau azan subuhnya udah nggak masuk, sebelum azan gitu maksudnya. Pastikan Pak, kalau bisa sedekah di situ, zikir di situ, sholat berjamaah di situ, semuanya pastikan Pak. Makanya kenapa malam Qadar itu nggak disediakan oleh Allah di awal-awal Ramadan, bayang. Kalau sempat malam pertama Ramadan kan bisa-bisa ada yang nggak dapat kan? Karena beda kan gitu ya. Itu hikmahnya, malam Qadar itu adanya di akhir Pak, khususnya 10 terakhir Pak. Makanya mudah-mudahan nanti pada itikaf di sini Pak ya. Ya, semuanya minta izin aja sama kantor. Kantor, saya mau izin itikaf gitu. Kalau setiap tahun begitu nanti pemerintahnya buat aturan lain Pak. Ini tiap tahun kaum muslimin minta izin aja untuk itikaf. Udahlah, kita bikin aturan yang namanya 10 malam terakhir libur katanya gitu. Enak nggak? Setelah libur malah nggak itikaf. Nah itu jangan Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kita untuk mengisi catatan amal kita dengan kebaikan, apalagi ini di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semua amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan insyaallah karena saya mau kajian ya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Yang menyampaikan saya mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Begitu juga bapak-bapak yang mendengarkan dicatat juga sebagai amal kebaikan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.